Timor Leste. Timor Leste dalam bahasa Tetum disebut Timor Lorosae atau secara resmi bernama Republik Demokratis Timor Leste. Dalam bahasa Portugis disebut República Democrática de Timor Leste. Sebelum merdeka Timor Leste bernama Timor Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan eksklave Oekase Ambeno di Timor Barat. Sejarah Timor Leste. Pada abad ke-16 merupakan awal kedatangan bangsa Portugis di Pulau Timor. Kemudian pada tahun 1902 pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif. Pada tahun 1975, Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda revolusi anyelir. Pada saat bersamaan adanya penyatuan wilayah Timor Leste yang ditelantarkan Portugis oleh Indonesia, dibantu Australia, Inggris dan Amerika karena ditakutkan akan menjadi negara komunis. Pada tahun 1976 wilayah tersebut menjadi Provinsi Timor Timur dan menjadi bagian dari Indonesia. Tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 menjadi bagian dari Indonesia dan menjadi Provinsi Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi insiden Santa Cruz yang merupakan peristiwa penembakan terhadap kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro-kemerdekaan Timor Timur. Pada tahun 1999 diadakan referendum pemisahan diri Timor Timur yang diizinkan oleh Presiden B.J. Habibie. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, kesepakatan yang disponsori PBB antara Indonesia dan Portugal diizinkan untuk dilaksanakan referendum dalam pengawasan PBB pada bulan Agustus tahun 1999. Pemungutan suara yang jelas untuk kemerdekaan Timor Timur disambut dengan kampanye kekerasan milisi pro-integrasi Timor Leste dengan dukungan dari Indonesia. Dengan izin dari Indonesia, pasukan penjaga perdamaian multinasional yang dipimpin Australia ditempatkan sampai situasi pulih. Pada akhir 1999, administrasi Timor Leste diambil alih oleh PBB melalui pemerintahan transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste. Tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste. Politik Timor Leste. Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih dari pemilihan multipartai dan diangkat atau ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan. Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nasional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun. Jumlah kursi di parlemen berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan Konstitusi Portugal. Angkatan bersenjata Timor Leste adalah Valintil FDTL, FFDTL, sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL, Polisia Nasional Timor Leste. Ekonomi Timor Leste. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain sangat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November tahun 2007, terdapat 11 kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Di negara ini tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Saat ini 3 bank asing memiliki cabang di Dili, ANZ National Bank, Banco Nacional Ultramarino yang merupakan anak perusahaan dari bank terbesar Portugal Caixa Geral de Depósitos, dan Bank Mandiri. Bahasa Timor Leste. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan Konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Menurut laporan pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor berbicara bahasa Portugis secara fasih. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis.
Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, di antaranya, Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lofaya, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodet, dan Wetarese. Agama Timor Leste. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama kekristenan yakni 99,53%, di mana Katolik 97,57%, diikuti Protestan sebanyak 1,96%. Sebagian kecil lainnya beragama Islam yakni 0,24%, kemudian Buddha 0,07%, Hindu 0,02%, dan aliran kepercayaan dan kepercayaan tradisional 0,16%. Fakta-fakta menarik Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia pada sisi timur wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut beberapa fakta menarik dari Timor Leste. Pertama, Timor Leste memiliki 4 bahasa untuk berkomunikasi. Tetun, bahasa resmi atau nasional yang digunakan oleh umumnya masyarakat Timor Leste untuk berkomunikasi antar sesama. Portugis adalah bahasa kedua yang digunakan oleh masyarakat Timor Leste, mengingat dahulu negara ini pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Letaknya berdekatan dengan Indonesia, dan pernah menjadi bagian dari Ibu Pertiwi. Masyarakat Timor Leste paham pula mengenai bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah bahasa Inggris, bahasa internasional yang umumnya dipelajari setiap orang. Kedua, Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato, hanya memiliki 3 rute. Singapura, Darwin, Australia, dan Denpasar, Indonesia, rute internasional yang dimana setiap wisatawan dari berbagai negara yang hendak berlibur di negara ini, pastinya akan transit terlebih dahulu ke salah satunya. Namun penerbangan aktif untuk saat ini, hanya Denpasar dan Darwin. Mengingat 2 rute tersebut memiliki jarak tempuh ke Timor Leste, jauh lebih dekat ketimbang Singapura. Ketiga, tidak mudah melakukan transaksi menggunakan kartu, sebaiknya siapkan uang tunai yang banyak. Timor Leste menggunakan dolar Amerika untuk bertransaksi. Di sini tidak mudah untuk menemukan ATM center atau menggunakan kartu debit, kredit ketika bertransaksi. Maka dari itu, sebelum menjelajahi setiap sudut Timor Leste alangkah baiknya menyiapkan uang tunai yang banyak. Keempat, meski negara beriklim tropis, Timor Leste punya best time untuk menyaksikan atau melakukan atraksi menarik. Jika kamu ingin menyaksikan pesona bawah laut Timor Leste, bulan Mei-November adalah waktu terbaiknya. Kelima, setengah dari populasinya masih buta huruf. Timor Leste digolongkan sebagai negara tertinggal oleh Bank Dunia. Tercatat 20% penduduknya menganggur, 52,9% hidup dengan pendapatan kurang dari $1 Amerika Serikat 25 sen, 18 rupiah ribu, per hari, dan sekitar setengah dari jumlah penduduknya masih buta huruf. Pasalnya, selama puluhan tahun penduduk Timor Leste terjebak di tengah konflik antara kelompok separatis dan militer Indonesia. Tak sedikit infrastruktur yang rusak dan ribuan warga sipil harus hidup di pengungsian. Meski begitu, negara yang beribu kota di Dili ini punya potensi gas alam yang cukup menjanjikan. Ekspor marmernya pun memegang peranan yang sangat penting. Namun, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Demikianlah fakta menarik tentang Timor Leste. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.